Oke, kembali lagi bersama saya Mas Hilmi di channel Havara Indonesia ya pemirsa ya. Kali ini Mas Hilmi mau nge-review 3 mekanisme senapan ya yang ada di Indonesia pemirsa ya. Yang di umum maksudnya ya pemirsa, yang senapan angin yang umum di Indonesia dan mekanismenya pemirsa. Jadi bagi para pemula silakan disimak videonya baik-baik dan ditonton sampai habis. Oke, dan yang baru bergabung silakan di like, silakan di komen, dan di share juga bila perlu. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan rezekinya diperlancar ya, dipermudah, dilimpahkan ya, urusannya dipermudah semua, diselesaikan ya saya. Oke, langsung saja tonton terus sampai habis dan check it out. Oke pemirsa, di depan Mas Hilmi ini sudah ada 3 senapan ya dengan 3 mekanisme yang berbeda-beda ya pemirsa ya. Dari yang cocok untuk pemula, sedengan untuk pemula, dan yang sudah pro ya, yang sudah butuh power besar. Nah, dalam segi power ya, ini ketiga senapan ini saling melengkapi ya pemirsa. Dan yang mekanisme senapan ini yang resmi ya di Indonesia dan umum juga di Indonesia pemirsa. Jadi yang pertama di sini ada senapan uklik ya pemirsa ya. Tepatnya yang saya pegang ini adalah uklik Canon 747 long bolt ya pemirsa. Senapan uklik itu apa sih mas? Ya, senapan uklik adalah senapan yang pompanya ada di senapan itu sendiri ya pemirsa, atau pompa tangan ya pemirsa. Jadi senapan ini dipompanya menggunakan tenaga tangan seperti ini pemirsa. Nah seperti ini. Untuk kelebihan dari senapan angin itu sendiri pemirsa ya, dia memiliki bobot yang relatif ringan, yang penting harga ya, harganya relatif paling murah. Setelah itu perawatannya mudah pemirsa ya. Untuk modelnya dia hanya begini-begini saja ya, itu saja untuk kelemahannya. Dan yang paling fatal dalam kelemahan senapan uklik adalah dia dipompa beberapa kali hanya untuk 1 kali tembakan saja pemirsa. Nah, seperti itu ya, dia sudah tidak bisa ditembakkan lagi, tapi dia harus dipompa lagi pemirsa ya, dari awal pemirsa ya. Seumpama nih aku nembak ya terus tidak kena, saya harus mengcover tembakan berikutnya itu nunggu pompa dulu pemirsa. Jadi harus dipompa dulu sesuai setelan kita ya. Senapan juga harus disetel juga untuk jarak jatuhnya peluru ya. Jadi kita tembakan, ini sudah tidak bisa ditembakkan lagi ya menurut saya. Ya, itu dia adalah senapan uklik ya. Dan untuk perawatannya sendiri dia sangat simpel ya menurut saya. Dia cukup dikasih oli saja atau minyak ya di bagian pompanya. Setelah itu untuk perawatan shieldnya, bongkar pasangnya dia sangat mudah sekali ya, nggak terlalu ribet ya menurut saya. Rata-rata senapan uklik dia menggunakan mekanisme seperti ini ya. Dia dipompa, dia bisa langsung ditembakkan, pompa bisa langsung ditembakkan pemirsa ya. Dia untuk kelebihannya akurasinya yang bagus, powernya stabil. Setelah itu untuk kelemahannya dia powernya kurang ya dibandingkan teman-temannya lainnya. Dia adalah power yang paling kecil ya pemirsa ya. Namun senapan ini memiliki power yang paling tinggi ya di kelasnya ya pemirsa. Jadi tanda kutip ya, dia adalah senapan bermekanisme uklik. Yang uklik itu adalah mekanisme dengan power paling lemah ya di antara temannya. Namun untuk jenis uklik yang ini dia memiliki power yang cukup besar ya pemirsa ya. Jadi itu dia ya untuk senapan uklik ya. Kita lanjut ke senapan berikutnya pemirsa. Oke pemirsa, yang berikutnya di sini ada senapan gejluk ya pemirsa ya. Gejluk. Nah, mekanisme senapan gejluk itu dia mirip-mirip dengan uklik, namun sudah ada upgrade ya dari senapan itu sendiri. Senapan gejluk ini adalah senapan yang sudah memiliki 2 fungsi ya, atau 2 mekanisme, yaitu mekanisme PCB juga ada di gejluk dan mekanisme uklik juga ada di gejluk pemirsa. Jadi senapan ini tuh double mekanisme pemirsa. Nah, untuk mekanisme yang uklik ya, dia ada pompa bawaan ya di sini. Jadi cara memompanya dia digejlukkan di bawah, pompanya bisa dibuka. Untuk cara memompanya tinggal digejlukkan saja pemirsa. Nah, setelah digejlukkan, angin akan menyimpan ya di dalam tabung seperti di tengah ini ya pemirsa.
Jadi dia akan menyimpan tekanan sampai beberapa ribu PSI ya. Di sini tekanan maksimalnya ada di 2700 PSI ya pemirsa. Jadi ini sudah sangat enak banget untuk pemompaan 2700 pemirsa. Dan untuk mekanisme dari PCP-nya dia hanya dipompa sekali ya, hitungannya dia dipompa beberapa kali sampai penuh ya, hitungannya 1 kali pemompaan dia bisa ditembakkan berulang kali pemirsa. Contohnya seperti ini. Lagi. Seperti itu ya pemirsa ya. Dia enak banget, dia sudah menyimpan angin, tekanan, dan di sini sudah ada manometer ya pemirsa ya. Manometer itu apa sih Mas? Manometer adalah dimana kita bisa melihat tekanan anginnya lewat pandom ya, atau lewat pandom digitalnya. Di sini dia bisa menunjukkan angka tekanan yang ada di dalam tabung. Jadi ini sudah sangat canggih banget ya pemirsa ya, teknologi zaman sekarang ya. Oke. Untuk senapan gejluk yang saya pegang ini mereknya adalah dari Tiger Custom ya pemirsa ya. Untuk OD tabungnya dia OD 25 pemirsa. Jadi mekanisme uklik dan senapan PCP dia sudah jadi satu ya di senapan gejluk ini pemirsa ya. Jadi dia untuk pemompaannya dia bisa menggunakan pompa dari bawaannya, dia sudah bisa dipompa menggunakan pompa portable ya, seperti PCP. Dia bisa ya dipompa, harus bisa ya dipompa dengan pompa portable ya. Maksudnya hanya bisa dipompa dengan pompa portable. Nah, kalau senapan gejluk ini beda, dia bisa diisi dengan kedua cara pemompaan itu tadi. Bisa pakai pompa senapannya sendiri atau pakai pompa portable kompresor, ini bisa ya. Dan mekanisme itu dan keunggulan itu disebut dengan DWP ya, atau Dual Power Wireless ya, misalnya seperti ini. Jadi senapannya sangat unik sekali ya gejluk ini pemirsa ya. Untuk kekurangan dari gejluk ini dia relatif berat ya pemirsa ya. Modelnya seperti ini, memiliki 2 tabung ya. Jadi mungkin agak aneh ya senapannya pemirsa ya. Namun aneh-aneh begini dia sangat menguntungkan ya untuk penggunanya pemirsa ya. Senapannya seperti ini, larasnya presisinya sangat bagus ya. Dalam segi power dia juga menang ya dibandingkan uklik ya pemirsa ya. Kalau uklik itu biasanya hanya bisa dijangkau dari jarak berapa ya, 40-50 gitu ya pemirsa ya. Tapi kalau senapan gejluk dia 60 meter, 70 meter masih sanggup banget ya pemirsa ya. Didukung dengan laras yang panjang, jadi dia sudah sangat overpower banget ya dalam segi akurasi. Oke pemirsa, itu tadi ya untuk mekanisme senapan gejluk. Kita lanjut ke senapan PCP ya. Yang terakhir di sini ada senapan PCP. Tonton terus sampai habis. Oke, di sini sudah ada senapan PCP ya pemirsa ya. PCP tepatnya ada di PCP Jawa, namanya adalah RX Rebel generasi ke-1 ya. Ini dia unitnya pemirsa ya. Senapan ini memiliki spesifikasi hanya tabung dan laras saja pemirsa, tanpa pompa, tanpa gejluk. Ini dia senapannya. Untuk pengisian senapannya dia sudah disediakan dengan ini apa Mas? Ini namanya kupler ya pemirsa ya. Ini adalah kupler dengan ukuran setengah TSM pemirsa. Nah, jadi untuk yang dipompa itu tinggal dicolokkan di sini lalu dipompa pemirsa ya. Setelah itu di depan sini sudah ada manometer ya pemirsa ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, dia memiliki keunggulan power paling besar ya di antara gejluk ataupun uklik ya pemirsa ya. Dengan perawatan yang cukup rumit juga, gejluk ini memiliki kelemahan yang perawatannya paling rumit ya pemirsa ya, dibandingkan uklik dengan PCP pemirsa ya. Untuk PCP ini dia memiliki kelebihan powernya besar ya pemirsa ya, banyak kelebihan dari senapan PCP. Powernya besar, dia hanya dipompa sekali untuk beberapa kali tembakan pemirsa ya. Contohnya senapan ini sudah dipompa ya pemirsa ya, tekanan anginnya ada di 1000 PSI pemirsa. Kita coba tembak senapan Rebel generasi ke-1. Nah, powernya lebih besar ya pemirsa ya. Oke, cukup ya, 1 kali tembak aja ya. Dalam ruangan kencang banget pemirsa. Senapannya seperti ini. Nah, jadi senapan ini bisa ditembakkan beberapa kali ya pemirsa ya. Bahkan senapan ini bisa ditembakkan sampai 50 kali shoot ya pemirsa ya.
Ini sangat banyak keunggulan dari senapan ini pemirsa. Untuk modelnya pun juga relatif sangat banyak ya, dari yang menggunakan tabung pipa ataupun tabung bocap ya, atau yang menggunakan tabung botol itu juga ada ya pemirsa ya. Itu lebih bagus lagi, anginnya lebih irit pemirsa, jadi bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan ya pemirsa ya. Untuk yang kecil ini sangat enak banget, powernya besar tentunya pemirsa ya. Ini adalah RX Rainbow generasi ke-1 ya. Ini sudah tidak produksi lagi, hanya tinggal 1 unit di toko kita pemirsa ya. Kalau yang minat silakan ya, harganya jadi 1 juta pas. Silakan langsung hubungi nomor saya pemirsa ya. Oke, kita penutupan. Sekian itu tadi pemirsa ya, pembahasan 3 senapan yang ada di depan Mas Hilmi ya. Mekanismenya berbeda-beda, ada yang uklik, ada yang gejlok, ada yang PCP pemirsa ya. Kalau saya boleh berkomentar ya, atau selera saya lebih suka di senapan uklik ya pemirsa ya. Karena uklik adalah senapan yang relatif murah, setelah itu perawatannya mudah, itu ya yang terpenting ya. Setelah itu di sini modelnya juga banyak, klasik juga tentunya saya suka senapan-senapan klasik, dan powernya juga bisa dipertimbangkan ya dengan senapan gejlok ataupun PCP. Walaupun powernya lemah, namun untuk akurasinya dia sangat bagus sekali ya pemirsa ya, dibandingkan dengan gejlok ataupun PCP. Tapi bukan berarti PCP itu akurasinya jelek, bukan ya pemirsa. Namun dalam kestabilan powernya itu saya lebih demen dengan yang uklik ya pemirsa. Karena uklik kalau pemompaannya 7 ya udah 7 terus pemirsa. Kalau PCP zeronya ada di tekanan 2500. Nah, kemungkinan di bawah 2500 dia akan turun ya pemirsa ya perkenaannya ya. Begitupun dengan gejlok ya pemirsa ya. Oke, sekian itu tadi pemirsa yang bisa saya sampaikan. Bila pemirsa suka dengan video ini, silahkan di like, silahkan di komen, akan saya jawab satu persatu. Dan yang baru bergabung silahkan di subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis namun membuat saya semakin bersemangat ya untuk review-review tentang senapan yang ada di toko Wijaya Outdoor. Oke pemirsa, untuk cara pemesanan pemirsa tinggal langsung WA saja ya, nomor saya yang sudah saya cantumkan di atas pemirsa, dan adminnya saya sendiri, saya yang akan balas, dan unit akan kita kirim ya. Kita melayani 2 metode pembayaran, yaitu COD dan full transfer pemirsa. Untuk COD ada syarat dan ketentuannya, yaitu foto KTP ya pemirsa. Foto KTP dan dikenakan pajak ekspedisi pemirsa. Untuk pembayaran full transfer pemirsa bebas dari syarat dan pajak ya pemirsa. Jadi sudah pure harga unit dan ongkir saja pemirsa. Oke, sekian itu tadi pemirsa, dan selalu diingat-ingat, dor kebutuhan hunting Anda percayakan kepada Wijaya Outdoor. Sekian, terima kasih. Dadah.